Nah, Iya. sebelum masuk ke IPDT kekinian, yang mau kita gali cerita tentang Ya. bagaimana kemudian IPDT mau tidak mau berkonfrontasi dengan Indorayon. Bagaimana? Apa yang terjadi? Jadi waktu itu kan ini kan persoalan pencemaran yang dibuat oleh Indorayon waktu itu kan, sehingga waktu itu ada reaktornya yang bocor itu kan, sehingga membuat kepanikan dan pencemaran dan ya pencemaran ke sungai, ke danau, ya kan. Lalu Pak Midian itu memang orang yang peduli dengan lingkungan hidup. Lalu dia melihat ini sudah tidak tepat, ya. Bagaimana kampung halaman kita itu menjadi tempat limbah pencemaran yang berakibat kepada generasi Batak yang kualitas hidupnya akan menurun, bukan hanya dari sisi kesehatan tapi intelektualnya akan menurun. Ini sangat berbahaya, ya kan? Akhirnya dimulailah bagaimana caranya menutup Indorayon itu, dan akhirnya dia pergi ke Habibie melaporkan masalah itu. Dan waktu itu Habibie menyampaikan, berikan ke saya kajian supaya saya melakukan tindakan. Baru waktu itu kan Jansen Senamo sebagai sekretaris ya, sekumnya ditugaskan untuk membuat kajian itu, dan masukannya itu banyak dari Profesor Tunggul dan Midian, tapi dituliskan oleh Pak Abang Jansen Senamo. Jadi kalaupun ada buku itu, ya penulisnya Bang Jansen Senamo, tetapi gagasan pemikiran itu adalah kumpulan dari banyak orang. Saya mau meluruskannya karena saya dibalik semua informasi itu, karena saya ingin secara itu, secara yang bisa kita terima dengan baik semua. Itulah selama saya ada di sana merekam jejak-jejak itu. Jadi apa yang dilakukan siapa dan apa yang dikumpulkan oleh siapa, lalu dituliskan oleh siapa, menjadi sebuah cerita yang utuh. Tapi supaya kita tahu bahwa cerita yang utuh itu adalah kontribusi dari mereka, apalagi Firman Manur waktu itu ahli kimia yang memberi sumbangan banyak itu. Hasil kajian itu kemudian disampaikan ke Pak Habibie, sempat Pak? Oh ya, setelah disampaikan makanya langsung bilang Indorayon berhenti beroperasi, dihentikan operasinya sama Habibie. Iya kan, akhirnya kan berhenti sampai ganti rejimnya kan. Setelah rejimnya ganti buka lagi. Iya. Kan? Di zaman Gus Dur masih ditutup, tapi oleh Mega kemudian dibuka sampai hari ini. Nah, itu apa yang terjadi? Pak Marwap sendiri memahami apa yang terjadi Pak itu? Ya itu kan ada kepentingan-kepentingan di balik itu semua, ya kan. Saya tahu siapa-siapa yang di baliknya, tapi tidak perlulah kita bicarakan di sini. Ada yang perlu kita bukakan suatu saat nanti, buku putihnya kalau kita keluarkan, ya barangkali ya baru ketahuan siapa tokoh-tokoh, dan ada yang sudah meninggal kan. Jadi ya lebih enak tunggu meninggal aja dulu semua. Kalau bukan kita yang duluan. asal jangan kita yang duluan dipanggil Tuhan kan. Nah, anak-anak zaman sekarang perlu tahu sejarah IPDT lebih banyak. Nah, salah satu yang saya yakin nggak mereka tangkap itu adalah apa saja langkah yang sempat diambil oleh IPDT untuk menghentikan Indorayon sebelum ada intervensi dari Pak Habibie. Perlawanannya kan gencar itu. Oh, gencar itu perlawanannya, demo, dan itu ada sampai pertumpahan darah, ada yang korban, banyak itu kan Musa Gurning itu kan pejuang yang tidak bisa kita lupakan kan, bagaimana dia memimpin pergerakan melawan Indorayon, Musa Gurning kan, yang dipenjara yang dipenjarakan, dan kita patut berterima kasih sebenarnya kepada beliau. Ya, jadi ada banyak tokoh-tokoh yang berani, ya termasuk itu Uskup
Uskup Sinaga. Sinaga. Ya. Bukan Sinaga, Datubara. Datubara, ya. Iya, Datubara. Itu petarung. Dia di depan itu dengan Pak Tunggul untuk mengawal masyarakat dalam apa itu acara demo itu kan. Dan kalau saya ketemu waktu itu dengan Uskup Datubara, dengan Profesor Tunggul kan curhat ya. Dan saya melihat kesungguhan Uskup Datubara untuk membela lingkungan hidup. Demi generasi yang akan datang, saya berani mempertaruhkan nyawa saya demi kemanusiaan. Dan itu saya dengar sendiri. Jadi cerita-cerita di antara mereka itu saya sengaja dibawa keliling untuk saksi hidup terhadap sejarahnya perjuangan YPDT itu. Jadi saya senang sekali kalian wawancara dan ini menjadi rekaman resmi karena saya nggak ada waktu kan untuk merekam diri sendiri kan. Nggak lucu kan saya merekam diri sendiri kan. Jadi ketika ada begini simpanlah ini nilaiku. Rekaman ini fakta sejarah. Siapa yang merasa tersinggung dan tidak benar biarlah dia nanti mengkonfrontasi ya kan. Atau membuat berita tandingan ya kan begitu. Lalu setelah sempat terbengkalai YPDT kemudian direvitalisasi dan Layang memimpin. Nah apa yang dilakukan di awal-awal itu? Apa agendanya? Jadi sebenarnya masih banyak sekali cerita di balik sebelum saya. Pak Midian itu pemimpin luar biasa, banyak cerita ya yang tidak diungkapkan dan dituliskan, tapi saya melihatnya dan mendengarnya. Ya, jadi saya tidak pernah terpikir memimpin YPDT, cuman saya sangat apresiatif terhadap Pak Midian. Saya menganggap dia Pak Soko guru saya. Jadi ketika Pak Andaru datang ke rumah, dia bilang gudang kita begini. Saya bilang, bagaimana Pak Andaru, mau nggak kita pimpin berdua? Kita mulai YPDT dengan gaya kepemimpinan kita yang yang landing sampai ke grassroots ya kan. Jadi down to earth ya kan. Jadi jangan kita lagi masuk ke aras elitnya ya kan, tapi kita masuk ke lapisan bawah, grassroots-nya, bawahnya, supaya kita menggerakkan kekuatan dari bawah, karena kekuatan dari atas ini syarat dengan kepentingan. Udah mendekati dengan kepentingannya, ya YPDT itu justru menjadi batu loncatan saja yang diinjak-injak doang untuk melompat mendapatkan sesuatu. Kalau kita dari bawah, memang kita yang menjadi pelaku dan siap berbagilah ya siap melakukan dengan pengorbanan ya, baik waktu, pikiran dan hati ya kan. Ya. Pak, itu waktu awal-awal kan ada 70 tokoh yang dikumpulkan oleh Pak Midian itu ya Pak. Iya. Nah, masing-masing tentu punya semacam ego gitu ya. Bagaimana mengakomodasi kepentingan maupun ide mereka begitu Pak Midian mengelola itu Pak? Jadi Pak Midian itu kan politisi, akademisi, filsuf, ya kan. Dia mampu menselaraskan perbedaan-perbedaan itu. Ya, tapi tetap punya prinsip tadi, makanya akhirnya ada juga perbedaan-perbedaan karena kepentingan. Ya, memang ada yang akhirnya memilih jalan yang berbeda, ya kan? Karena kepentingan, ya kan? Dan kalau saya menonton orang-orang itu, dalam hati saya, ini apa kurang makan atau apa, udah hebat. Ya. Sungguh ya, kalau saya lihat mereka seperti tokoh besar, dalam hati saya, ini besarnya tahu nggak sih dari mana dulunya? Karena menyeberang dan berbalik arah meninggalkan temannya kan, kira-kira begitu kan? Iya. Ada yang jadi menteri malah ya?
Tahu saja. Kira-kira begitu kan. Iya. Dan saya kalau dengarkan ada beberapa orang politisi yang ada di apa ini yang kita lihat sehari-hari, ya kan, yang kalau kita lihat dia tokoh-tokoh yang vokal, ya kan, wah itu hebat itu tekanannya kepada Profesor Tunggul tentang Indonesia itu. Ya, tapi yang Profesor Tunggul kan orangnya teguh kan, nggak bisa dibayar kan. Iya. Iya, dan catatan-catatan seperti ini yang ingin saya catatkan sebenarnya, ya kan, ya, siapa-siapa yang melakukan pendekatan material, pendekatan kekuasaan, pendekatan ini, ya kan, Profesor Tunggul itu kan curhat ke saya karena saya anak rohaninya. Profesor Tunggul juga, Pak Media juga kan. Jadi dia sampaikan ke saya termasuk dokumen-dokumen kan. Jadi kalau saya lihat bagaimana saya mengelola PDT sekarang kan sangat berbeda kan. Betul. Ya, jadi kalau saya kan memiliki bayangan yang banyak lah kan, sehingga tidak bisa disasar kan, kira-kira begitu. Karena saya sudah bisa bayangkan sosok Pak Midian aja bisa mereka sasar dengan Profesor Tunggul. Berarti kan harus banyak bayangan-bayangan palsu yang harus saya ciptakan sehingga saya nggak pernah kelihatan kan. Tahu-tahu IT saya di mana-mana kan, dan di luar negeri kan. Mau ditembak dari mana pun maruapnya nggak pernah kelihatan, kira-kira begitu kan. Karena kalau disasar ya gampang bagi mereka. Dan saya melihat itu dokumen-dokumennya. Iya, kalau di awal-awal itu pendanaan dari mana ya Pak? Ya, YPPDT itu Pak. Pak Midian semua yang mendanainya. Dan waktu itu ada sumbangan dari Ratu Belanda ya. Waktu itu bukan Ratu Belanda, dari Pangeran Bernhard. Pangeran Bernhard ya, Pangeran Bernhard ya kan, untuk untuk pembersihan danau itu dari eceng gondok. Makanya waktu itu dia sumbangkan dana, dan sekalian itu untuk menampung oli-oli dari kapal itu supaya tidak dibuang ke danau. Jadi nanti ditampung oli-olinya itu ya, baru diolahkan, kira-kira begitu. Makanya dulu oli-oli kapal itu kan ditampung waktu itu. Ya, itu. Jadi spiritnya itu adalah membuat bagaimana Danau Toba itu bersih secara lingkungan, sehat begitu ya Pak. Jadi jangan sampai ada yang mencoba untuk mencemari, itu harusnya dilawan dan ditentang. Iya. Itulah yang diharapkan sama Pak Midian kan. Ya mereka lah ya kan, waktu itu visi mereka sama-sama. Begitu. Nah, setelah alih generasi dipimpin oleh Lae, agenda apa kemudian yang dikedepankan? Pak Midian kan sudah membuka jalan, sudah membuat frame, ya kan, sudah menetapkan gagasan, pemikiran, maksud dan tujuan, lalu gerak strategisnya itu aja yang beda. Waktu itu Pak Midian itu di lapisan elit, ya kan. Lalu saya agak turunkan ke bawah, ya kan, masuk ke down to earth lah ya. Jadi strukturnya pun akhirnya kan jadi berubah, bahwa dulu itu kepengurusannya terpusat, sekarang kepengurusannya itu juga ada di kabupaten-kabupaten, ya kan. Baru yang kedua, dulu sangat dekat dengan pemerintah, ya, dan bermitra dengan pemerintah. Sekarang saya pilih memang membuat jarak dengan pemerintah, karena pemerintah dengan kapitalis itu tempat duduknya berdampingan kan. Jadi mending saya di hadapan mereka kan gitu. Saya pelototin, pengusahanya pelototin pemerintahnya, ya kan.
Jadi ketika pemerintah membuat pasal-pasal begini, targetmu kan mau berbagi dengan kapitalis, ya kan? Dan pasal-pasalnya yang ini, nggak usah ada dusta di antara kita. Orang memang mulai dari undang-undangnya, peraturan pemerintah sampai ke Kepresnya, sampai pergubnya, perdanya, ya ada itu ada kaitannya satu dengan yang lain. Jadi kita harus pelototin dari depan, mengkritisi dengan santun yang dua oknum yang tadi, kelompok yang tadi, pemerintah dan pengusahanya. Bisa dijelaskan strategi down to earth itu bagaimana diwujudkan dengan melibatkan banyak stakeholder? Pertama sekali, ketika saya dilantik, yang pertama kan langsung saya rangkul semua tokoh-tokoh agama. Saya keliling roadshow ke semua tokoh agama, HKBP, HKI, GKPS, Gereja Karo, ya kan, Katolik, semua kan saya kunjungi dan saya paparkan maksud dan tujuan IPDT mewujudkan kawasan Danau Toba menjadi kota berkat di atas bukit, melawan semua perusak lingkungan hidup dan menjadikan kota itu menjadi kota yang terberkati, kota yang sehat, mendapatkan gizi yang terbaik, bukan bangkai-bangkai ikan, tetapi ikan-ikan yang terbaik. Lalu mempertahankan keanekaragaman hayati di sana sehingga ekosistemnya harus dipelihara dengan baik. Lalu hospitality-nya pun di sana harus dikembalikan seperti tahun 70-an, orang-orang Batak yang santun itu harus dilahirkan kembali. Lalu orang-orang Batak itu harus punya identitas dan entitinya, bahwa orang Batak itu orang yang sangat kaya, dikaruniai kekayaan yang luar biasa. Ada danau dengan sumber energi yang luar biasa, ada danau sumber air bersih yang sangat besar, lalu ada panorama yang sangat indah menjadi sumber kekayaan yang luar biasa. Lalu ada adat istiadatnya yang sangat unik yang bisa mengundang banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Jadi dengan hospitality-nya, dengan kearifan lokalnya, dengan panoramanya, relasi manusia dengan alam semestanya kalau dijaga, kota itu kota yang paling kaya di seluruh dunia. Kalau kita hitung berapa potensi airnya, berapa yang dihasilkan setiap detik, energi yang dihasilkan setiap detik, berapa air bersih yang dihasilkan setiap detik, tidak ada apa-apanya Freeport terhadap Danau Toba. Saya sudah hitung itu. Jadi seberapa besar potensi emas di Freeport itu kan habis. Ambil contoh sekarang kan yang namanya surface mining kan udah habis. Kan masuk ke deep mining kan. Kan akhirnya habis juga, nggak berapa tahun. Makanya Toba. Makanya dilepas. Nanti ceritanya lain lagi itu, biarlah itu cerita mereka kan. Danau Toba tidak boleh lepas kan. Ini tidak boleh didesain seolah-olah menjadi milik orang lain dan milik Republik, yang seolah-olah Bataknya nanti jadi penonton. Memang ini dikaruniakan kepada orang Batak, ya memang itu given untuk orang Batak, mensejahterakan orang Batak. Jangan karena ada NKRI lalu kita seolah-olah memframe bahwa Danau Toba itu bukan milik orang Batak, itu milik orang Batak loh itu. Ya kan? Artinya gini, di mana kamu berada, Tuhan memberikan berkat kepadamu di tempatmu berada. Lalu kalau kamu berbagi itu sangat lumrah sebagai manusia makhluk sosial, tetapi jangan datang perompak yang mengklaim bahwa tanah yang diberi Tuhan kepada kita itu menjadi tanah milik mereka yang bebas mereka kuasai. Itu filosofinya. Jadi gerakan YPDT itu kan kelihatannya menyasar ke lingkungan hidup, padahal sebenarnya kan holistik, menyasar pada entiti dan entitasnya. Makanya saya mengubah strateginya dengan mengumpulkan orang-orang digital dan orang media, orang-orang medsos lah ya kan. Makanya
PDT itu ada di mana-mana. Saya dulu biayai 8 orang sampai 10 orang IT untuk menggerakkan itu selama 2 tahun. Konsep pembangunan kawasan Danau Toba, mewujudkan kawasan Danau Toba menjadi kota berkat di atas bumi, itu diterjemahkan dalam berbagai aspek, dijabarkan dalam berbagai aspek, sehingga semestinya harus ada badan yang mengelolanya, dan mengelolanya itu pun tidak badan yang lemah.